Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang solusi kesalahan kerja yang disesuaikan dengan HCD dan UCD. Next, eh, di sini ada anggota kelompok kami dan perkenalkan diri saya Alvino Roman Mufid. Saya Nabila Maharani. Nama saya Muhammad Habib Galiputra. Nama saya dari Zaira Davina. Next, nah di sini pengertian HCD. HCD Human Centered Design adalah metode desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Dengan mempertimbangkan cara hidup dan isu yang dihadapi manusia, ahli musibah, ini notasinya ya. Ya, HCD juga melibatkan proses desain antarmuka yang memperhatikan kegunaan, karakteristik pengguna, dan alur kerja. Pengertian UCD, User Central Design, adalah metode perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat sistem dengan pendekatan antarmuka yang interaktif, fokus pada kegunaan, karakteristik pengguna, dan alur kerja. OCD juga merupakan metode penelitian yang mengutamakan pengguna dalam membangun sistem di mana hasil menunjukkan keterbatasan dalam pengelola data siswa yang masih dilakukan secara manual. Next. Selanjutnya ada perangkat keras yang tidak ergonomis. Perancangan fasilitas kerja ergonomi menggunakan data antropometri untuk mengurangi beban fisiologi. Menurut Wayan Gede Surjana, Mofikri, Pomalinggo, Richard Andreas, dan selanjutnya Jurnal Ilmiah Teknik Industri Fisiologi. Dasar dari sebuah perancangan fasilitas kerja adalah membuat desain fasilitas kerja yang mengarah pada kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan fisik kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang desain fasilitas kerja berupa meja kerja berdasarkan data antropometri peserta untuk mengurangi gangguan-gangguan fisiologis pada peserta pelatihan pengelasan di LPKA. Terus selanjutnya bisa dilihat pada gambar, itu kesalahannya posisi layar atau keyboard yang tidak sesuai menyebabkan postur tubuh yang buruk dan nyeri muskuloskeletal. Kursi atau meja yang tidak dapat disesuaikan memaksa pengguna untuk bekerja dalam posisi yang tidak nyaman. Pencahayaan yang buruk menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan ukuran tangan pengguna. Solusi HCD, lakukan analisis ergonomi tempat kerja secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti postur tubuh, jangkauan gerakan, dan pencahayaan. Sediakan peralatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti kursi dan meja yang dapat diatur ketinggiannya, serta monitor yang dapat disesuaikan posisinya. Pastikan pencahayaan yang cukup dan merata dengan menghindari silau dan bayangan yang mengganggu. Gunakan alat yang sesuai dengan ukuran tangan pengguna, dan pastikan pengguna memiliki alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Solusi dari UCD, penggunaan komputer dan keyboard yang disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Lalu selanjutnya itu ada kesalahan, yaitu gerakan yang repetitif. Mengetik tanpa henti atau mengangkat barang berat secara terus-menerus meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal atau MSDS, seperti carpal tunnel syndrome dan low back pain. Misalnya, pekerja yang mengetik selama berjam-jam tanpa istirahat dapat mengalami ketegangan pada pergelangan tangan dan lengan. Sedangkan pekerja yang mengangkat beban berat tanpa teknik yang benar dapat mengalami cedera punggung. Hal ini juga disampaikan oleh Nabila Putri Aprilia pada tahun 2021. Bisa dilihat pada gambar di kiri itu, yang atas itu adalah pekerjaan yang salah, dan yang bawah itu yang benar. Lalu solusinya itu, kalau dari kaidah Human Centered Design atau HCD, yang pertama itu menggunakan keyboard dan mouse ergonomis untuk mendukung posisi tangan yang alami dan mengurangi tekanan pada pergelangan tangan. Yang kedua itu implementasi alat bantu mekanis seperti lift atau alat pengangkat untuk mengurangi beban fisik saat mengangkat barang secara repetitif. Penggunaan alat ini membantu pekerja untuk tidak membungkuk atau menggunakan kekuatan berlebih saat mengangkat. Lalu solusi dari
kaidah user center design atau UCD, yaitu melakukan observasi langsung terhadap pekerja untuk memahami pola gerakan mereka. Pengamatan terhadap bagaimana mereka menggunakan peralatan dan seberapa sering mereka melakukan gerakan tertentu. Data ini dapat digunakan untuk mendesain ulang proses kerja agar lebih efisien dan aman. Lalu berikutnya, kesalahannya itu adalah posisi duduk yang salah. Menyetir dengan posisi yang salah dapat menyebabkan berbagai risiko, baik dari segi kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan. Beberapa risiko yang terjadi jika posisi duduk salah saat menyetir adalah nyeri dan ketegangan otot, masalah punggung bawah, kesalahan dan kehilangan fokus. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kiri, itu terlihat gambar yang di atas itu adalah contoh posisi duduk yang salah saat menyetir, dan yang di bawah itu adalah posisi duduk yang benar saat menyetir. Lalu solusinya adalah yang pertama, dari Human Centered Design atau HCD, desain kursi mobil yang dapat disesuaikan secara ergonomis untuk berbagai ukuran tubuh, termasuk pengaturan tinggi, kedalaman, dan kemiringan sandaran. Lalu yang kedua, setir yang dapat disesuaikan ketinggiannya serta kedalamannya, memungkinkan pengemudi untuk menemukan posisi optimal yang mengurangi ketegangan pada bahu, leher, dan tangan. Lalu yang kedua ada User Centered Design atau UCD. Memberikan pilihan bagi pengemudi untuk mengubah posisi setir sesuai dengan kenyamanan dan preferensi pribadi mereka, sehingga mereka dapat menjaga postur tubuh yang baik tanpa merasa tertekan. Lalu, memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan posisi penumpang kepala saat agar sesuai dengan tinggi dan kenyamanan tubuh mereka. Lanjut. Lalu ini adalah daftar pustaka dan sumber-sumber yang kami ambil. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.